Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan Hidup kelas C akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Analisis Strategi Pengolahan Limbah Cair di Cafe Hotel Malang. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Syifa Khairunisa, yang kedua ada Alexandra Ursula Arifin, yang ketiga ada Aprilia Anggraini, dan yang terakhir adalah saya sendiri, Azradia Zafira Malik. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Insinyur Mufil Hanani, ARMS, selaku Rektor Universitas Brawijaya, serta jajarannya. Berikut adalah daftar isi dari PowerPoint kami. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, pengertian K3LH. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah setiap keadaan dan faktor yang bisa mempengaruhi keselamatan dan kesehatan para pekerja dan orang lain di tempat kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja perlu diterapkan di setiap perusahaan untuk memberikan pemahaman kepada para pekerja mengenai hal-hal bahaya dan risiko dalam pekerjaannya. Ketiga, dan pariwisata. Keselamatan dan kesehatan kerja juga digunakan dalam pariwisata, karena pariwisata merupakan salah satu industri yang dampaknya berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat sekitar. Lalu ada dasar hukum ketiga, ada dalam pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa pekerja memiliki hak dalam mendapat perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Lalu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Lalu ada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor per 03/MEN/1982 tentang pelayanan kesehatan tenaga kerja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pengolahan limbah. Pengolahan limbah merupakan proses penghilangan kontaminan dari air limbah dengan melalui beberapa proses. Undang-undang yang mengatur tentang limbah yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Limbah cair. Pada industri pariwisata, khususnya perhotelan, limbah cair adalah limbah yang dapat ditemukan di setiap harinya. Limbah cair dari hotel biasanya mengandung surfaktan dalam sabun dan deterjen, karbohidrat, protein, minyak lemak, alkalinitas, klorida, fosfor, belerang, dan lain-lain. Limbah cair menyebabkan perubahan seperti perubahan fisik dan kimia yang menimbulkan gangguan kesehatan karena mengandung zat beracun. Apabila limbah cair langsung dibuang ke sungai, akan mencemari sungai tersebut, dan apabila airnya dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar, maka akan menimbulkan penyakit seperti gatal-gatal, diare, kolera, dan lainnya. Pengelola hotel harus bisa bertanggung jawab atas dampak residu limbah. Salah satu upaya dalam pengelolaan limbah adalah penggunaan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Dan penjelasan IPAL akan dilanjutkan oleh rekan saya. IPAL, instalasi pengolahan air limbah adalah suatu bangunan yang membuang limbah berupa limbah biologi dan kimia dari air sehingga air tersebut dapat digunakan untuk kegiatan lain. Terdapat dua jenis instalasi pengolahan air limbah. Yang pertama, ada instalasi pengolahan air limbah komunal. IPAL komunal diciptakan untuk komunitas yang berisi banyak orang agar memenuhi kebutuhan pembuangan limbah. Lalu yang kedua, ada instalasi pengolahan air limbah mandiri. Merupakan instalasi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan sampah individu atau per rumah tangga. Manfaat IPAL. Yang pertama, mengolah air limbah dengan tujuan air tersebut dapat digunakan lagi. Yang kedua, mencegah pencemaran sungai akibat pembuangan limbah cair. Dan yang ketiga, melestarikan kehidupan biota sungai serta laut. Bab 2, hasil dan pembahasan. Strategi pengolahan limbah cair yang dilakukan Cafe Hotel Malang. Yang pertama, menggunakan jenis IPAL komunal atau instalasi pengolahan air limbah komunal.
IPAL komunal diciptakan untuk komunitas yang berisi banyak orang agar memenuhi kebutuhan pembuangan limbah. Karena Five Hotel terdiri dari 88 kamar, limbah cair yang dihasilkan dari masing-masing kamar atau bagian lain hotel seperti dapur dimasukkan ke tangki bioteknologi, kemudian diolah menggunakan IPAL. Lalu yang kedua, menggunakan tangki bioteknologi. Limbah cair yang dihasilkan dari masing-masing kamar atau bagian lain hotel seperti dapur dimasukkan ke tangki bioteknologi, kemudian diolah menggunakan IPAL. Lalu yang ketiga, dilakukan tes lab. Sebelum benar-benar dibuang, hasil pengolahan limbah tersebut harus dites di laboratorium dan dicek setiap bulannya. Pada Five Hotel yang bertanggung jawab melakukan pengolahan limbah adalah divisi engineer, dan dilakukan kontrol rutin dalam jangka waktu 1 minggu sekali. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Proses pengontrolan pengolahan limbah Five Hotel Malang. Air limbah yang dihasilkan oleh Five Hotel termasuk dalam kategori air limbah konsentrasi sedang. Tempat penampungan limbah cairnya pun dibedakan berdasarkan sumber limbah cair tersebut. Umumnya, ruang penyimpanan limbah cair dapat menampung 25 meter persegi limbah cair. Tempat penyimpanan limbah cair yang laundry cocok untuk menampung 20 meter persegi limbah cair. Tempat sampah cair dapur hotel dapat menampung hingga 30 meter persegi limbah cair. Setelah ditampung, limbah cair kemudian dikelola dengan menggunakan sistem biotek, yang cara kerjanya adalah dengan diolah secara alami menggunakan bakteri-bakteri yang ada di tangki penampungan tersebut. Petugas dari divisi tersebut mengawasi dan merawat bakteri-bakteri yang ada dalam tangki. Limbah cair yang sudah diolah kemudian dites terlebih dahulu di laboratorium melalui parameter GSS secara kimia. Hal ini dilakukan setiap bulan guna memantau apakah limbah cair tersebut layak untuk dibuang di penampungan atau tidak. Dalam hal pengawasan pengolahan limbah cair, proses pengawasannya dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang biasanya melakukan pengontrolan rutin dalam jangka waktu 6 bulan sekali. Alur pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang diawali dengan pihak Five Hotel melakukan pelaporan terkait limbah cair. Jika dalam pelaporannya terdapat kendala, maka Dinas Lingkungan Hidup akan memberikan saran dan bantuan. Yang terakhir adalah bab 3, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya ada 4. Yang pertama itu, IPAL yang digunakan oleh Five Hotel agar limbah cair yang dibuang tidak berdampak buruk bagi lingkungan dan memungkinkan limbah cair tersebut dapat digunakan untuk aktivitas lainnya. Yang kedua, proses pengolahan limbah cair di IPAL Five Hotel menggunakan jenis IPAL komunitas dikarenakan jumlah kamar di Five Hotel itu tergolong cukup banyak, yaitu 88 kamar, menyebabkan limbah yang dihasilkan pun cukup banyak pula. Yang ketiga, limbah cair yang sudah diolah dan memenuhi syarat mutu kualitas sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2013 aman dibuang ke saluran pembuangan limbah. Dan yang terakhir, adanya uji kualitas parameter GSS limbah cair dan secara kimia di laboratorium sebelum dibuang ke saluran pembuangan limbah. Saran menurut kelompok kami adalah yang pertama itu kepada pihak hotel sebaiknya mulai membuat strategi pencegahan apabila ada kendala dalam proses pengolahan limbah yang tidak terduga. Strategi yang dilakukan bisa seperti pengambilan sampel bulanan dari bak kontrol yang diduga menghasilkan standar air yang berlebih, yang dapat menyebabkan parameter tertentu meningkat secara spesifik, melebihi standar yang ditetapkan oleh Five Hotel itu sendiri. Dan yang kedua, pemerintah dalam hal ini, Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, disarankan untuk memperketat proses pemantauan pengolahan sampah di hotel-hotel di Malang dan mempersingkat periode pelaporan. Misalnya jadi setiap 3 bulan sekali biar proses pengolahan limbahnya lebih terkendali. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam membuat PowerPoint ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya kami sudah membagikan PowerPoint kelompok kami kepada teman-teman yang lain, dan berikut adalah pertanyaan yang sudah kami tampung.
Yang pertama ada pertanyaan dari Anissa Naumulan. Pada slide 16 ditulis bahwa salah satu manfaat IPAL adalah mengolah air limbah dengan tujuan air tersebut dapat digunakan kembali. Bisa disebutkan contoh air limbah tersebut bisa digunakan kembali menjadi apa? Jawaban dari kelompok kami yaitu air limbah tersebut dapat digunakan kembali untuk hal-hal produktif yang dapat menunjang perekonomian masyarakat, seperti untuk irigasi pertanian dan budidaya perikanan. Lalu, penggunaan air limbah di bidang industri bisa digunakan untuk air pendingin. Penggunaan daur ulang air limbah untuk injeksi atau recharge air tanah, serta kebutuhan-kebutuhan di luar yang sudah disebutkan seperti danau rekreasi, aquacultur, pembersihan toilet atau flushing, serta untuk mencuci mobil dan motor. Yang kedua ada pertanyaan dari Azam. Menurut pendapat kelompok, apakah ada upaya-upaya lain yang bisa dilakukan lagi untuk lebih maksimalkan pengolahan limbah selain menggunakan IPAL? Nah, menurut kelompok kami, selain menggunakan IPAL tuh pengolahan limbah cair juga bisa dilakukan secara alami, yaitu dengan membuat kolam stabilisasi. Di kolam ini, air limbah itu dinetralisasi dahulu dari zat-zat pencemar sebelum dialirkan ke pembuangan limbah. Kolam stabilisasi ini tuh yang umum digunakan tuh biasanya itu kolam anaerobik, kolam fakultatif, atau pengolahan air limbah yang tercemar bahan organik pekat, dan kolam maturasi, yaitu pemusnahan mikroorganisme patogen. Selanjutnya ada pertanyaan dari Regal Pragasya. Dari seluruh penjelasan, menurut pendapat kelompok, apakah Vape Hotel sudah cukup baik dan tanggap dalam memelihara dan mengolah limbah cair? Mengapa? Menurut kelompok kami, sudah cukup baik karena selama ini tidak ada kendala dan pembagian tugas sudah cukup teratur. Dan pihak dari Vape Hotel juga mengontrol pengolahan limbah selama seminggu sekali, sehingga pengelolaan Vape Hotel sudah cukup baik. Pertanyaan terakhir, ada pertanyaan dari saudara Galang Sajiwo. Pertanyaannya adalah, apakah dalam proses pengolahan limbah Vape Hotel pernah mengalami kendala? Jika iya, bagaimana Vape Hotel mengatasinya? Dan apakah pihak Dinas Lingkungan Hidup turut serta dalam mengatasi masalah tersebut? Jawabannya, sampai sejauh ini pihak Vape Hotel belum pernah mengalami kendala. Karena seperti yang sudah disebutkan oleh rekan saya, pengontrolan dilakukan secara rutin. Dan jika nantinya mengalami masalah, maka pihak Dinas Lingkungan Hidup pun akan turut serta dalam mengatasi masalah tersebut dengan cara Vape Hotel memberikan laporan terlebih dahulu dan akan diproses laporannya sehingga Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang akan turut serta dalam mengatasi masalah tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.